Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Biasa. Ya. Hari ini untuk yang kelas 10 yang masuk hanya 2 orang guru, yaitu Bu Lisbeth dan Abi. Dikarenakan Pak Nasihin masih melanjutkan untuk survei calon adik kelas kalian. Terus yang kedua Bu Debbie dalam kondisi sakit. Yang mudah-mudahan kita doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita buka materi dengan sama-sama membaca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan yang lalu kita tidak ada tambahan materi, tapi Abi sudah preview kemarin ya, sedikit hal-hal yang berkenaan dengan dampak apa saja sih yang ditimbulkan oleh teknologi informasi dan komunikasi atau informatika, khususnya dalam bidang sosial. Di materi kita pada pagi hari ini adalah dampak sosial informatika. Part 1, karena pertemuan yang akan datang kita masih ada lanjutan dari materi ini, terkhusus untuk hal-hal yang bersifat detail nanti mengenai cybercrime. Nah, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama adalah mengenal aspek sosial dari penggunaan komputer dan teknologi informasi. Yang kedua, mengetahui intinya adalah apa dampak positif dan dampak negatif dari teknologi informasi. Ya, kita tahu bahwa teknologi itu selalu hadir dengan dua mata uang yang saling berbeda. Apa artinya dua mata uang yang berbeda? Apa Del? Apa artinya Del? Ada sisi positif dan negatif. Oh, ada positif dan ada negatifnya, ya. Ya, atau teknologi itu sama seperti dua bagian dari pisau, mata pisau. Ada yang bagian tumpulnya, ada yang bagian tajamnya. Tergantung bagaimana cara menggunakan dari teknologi itu. Dan pastinya kehadiran teknologi itu berdampak sekali terhadap pergeseran aspek sosial. Oke. Sebelum kita masuk ke era yang sekarang, di era komputer dan teknologi informasi atau teknologi informasi dan komunikasi, yang saat ini kita sudah masuk di revolusi industri keberapa? Keberapa, Adil? Dibuka aja ininya, cuma 3 orang kan nggak mungkin ribut lah kalian. Kecuali kalau misalkan di rumahnya lagi ribut ayamnya atau kambingnya. Yo, biar diskusinya biar oke gitu. Jangan cuma saya aja yang ngomong. Yuk dibuka. Atau jangan-jangan kalian nggak ada di situ. Abi cuma sendirian, jangan-jangan ditinggal. Terus Abi sama siapa ini? Yuk dibuka aja, Bill. Suaranya. Adel, mana Adel? Orangnya ada nggak di situ? Atau cuma join akunnya tapi orangnya nggak ada, jangan-jangan. Nah, dia ada nggak orangnya? Ada, Bi. Nah, Adel ada nggak orangnya? Udah buka aja. Nggak usah ditutup lagi. Adel ada nggak orangnya? Kan nggak ada kan, Adel? Cuma 2 orang berarti mengerucut. Dibuka aja, Nadia. Revolusi 5.0 ya, Bi? Abil dibuka aja, nggak usah ditutup lagi. Tetap dibuka aja, open mic aja. Nadia nggak, ditutup lagi. Dibuka aja. Gitu. Cuma 2 orang ya. Abil sama Nadia. Adel nggak ada ini orangnya, cuma akunnya saja yang ada. Go ada, udah balik dia.
Udah dari kamar mandi tadi. Ya, revolusi industri keberapa? 5.0 Bi. 4.0. Oh ya, adiknya juga ikut gabung juga nggak apa-apa itu. Nah, yuk kita belajar revolusi industri 4.0. Nah, apa yang membedakan antara revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0? Apa yang membedakan? Apa ya? Sistemnya mungkin. Sistemnya. Oke, betul. Atau yang paling mudah yang sekarang ya, yang 4.0 itu apa yang membuat revolusi itu kan beda dengan evolusi ya. Evolusi itu perubahan yang sangat lama sekali. Kalau revolusi itu perubahan yang sangat cepat. Dengan hadirnya sebuah teknologi ya gitu loh. Dengan hadirnya sebuah teknologi industri itu berubah dengan sangat cepat sekali. Nah, kayak sekarang kan industri berubah dengan sangat cepat sekali dengan ditemukannya apa di 4.0 ini. Apa yang membuat industri itu berubah dengan cepat sekali. Banyak orang yang tidak sadar tiba-tiba sudah di depan mata mereka ternyata industri sudah sangat berubah sekali dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Apa tandanya? Apa yang menyebabkan adanya revolusi industri keempat ini? Abil, Penat, apa Del? Internet kali, koneksi internet. Internet ya, apa? Digital atau Internet of Things, semuanya digitalisasi, semuanya dengan berbasis internet. Apakah dampak sosialnya juga berubah? Berubah, ya, sangat berubah sekali. Kebiasaan orang berubah. Kalau dulu kebiasaan orang itu kalau mau naik ojek ya nyari tukang ojeknya di pengkolan dulu, gitu. Sekarang enggak, dari rumahnya udah bisa pesen ojek sekarang. Kan berubah kan, aspek sosialnya juga berubah. Aspek komunikasi juga berubah. Nah, ya udah, ini nanti Abitanya bingung lagi. Ini saya tunjukkan saja lah. Nah, ini. Kalau belum tahu apa yang menyebabkan adanya revolusi industri. Nah, kita saat ini sudah di revolusi industri keempat yang ini. Sebelumnya kita ada revolusi industri ketiga dengan ditemukannya komputer ya, dengan automatic mesin dan lain sebagainya. Sebelumnya itu ditemukannya listrik. Listrik berubah semua. Sebelum listrik ditemukan, kebanyakan industri masih tenaganya pakai tenaga uap ya. Siapa penemu mesin uap? Tahu nggak? Ayo searching dulu. Masa nggak ingat lah? Itu kan pelajaran SD dulu, masa nggak hafal? Searching dulu. Siapa penemu mesin uap? Udah nemu searchingnya? James Watt B. James Watt. Oke, nggak usah searching, coba. Siapa penemu listrik? Saya harus searching juga penemu listrik. Siapa? Nah, itu kan mudahnya revolusi industri 4.0 ya. Nggak perlu dihafal, Bi, kan sudah tinggal searching aja di Google loh. Oh iya, betul. Itulah pergeseran sosial dalam dunia pendidikan juga bergeser ya, informasi bisa didapatkan dengan sangat cepat sekali ya. Nggak perlu dihafal. Ya. Salah Thomas Alva Edison. Ya. Ada Tesla juga yang menemukan listrik. Ya. Kita lanjut ya. Nah, apa yang terjadi di revolusi industri 4.0 ini? Nah, di sini ini nanti akan merubah semuanya karena di industri 4.0 itu sudah
Semuanya otomatis gitu. Automation ya, otomatis. Semuanya terkoneksi. Kalau sudah terkoneksi, udah otomatis gitu. Jadi sesuatu yang misalkan sekarang ya pembayaran gitu. Kalau kita belanja di Shopee atau belanja di Tokopedia atau marketplace lainnya, kalau kita transaksi dengan menggunakan kredit atau ShopeePay atau dan lain sebagainya, karena semuanya sudah koneksi, maka secara otomatis langsung pihak sellernya itu tahu bahwa bayarnya itu sudah bayar gitu. Jadi tanpa konfirmasi secara otomatis sudah. Jadi secara otomatis saja. Nah, terus juga ada penyimpanan. Penyimpanan kalau dulu zaman kalian SD atau mungkin sekarang juga masih ya. Kalau nyimpen data di mana? Nyimpen datanya di mana? Kalau kalian punya data, nyimpennya di mana? Bingung kan? Di mana? Bill, di mana kalau punya data, kalian simpen datanya itu di mana? Di buku abi. Buku dulu ya. Kalau yang sekarang ini, kalau sekarang ini di mana disimpan? Di note abi. Note. Di note di mana? Nggak punya data. Punya file. Kalau punya file itu kalian simpannya di mana? Flash disk bisa Flash disk ya. Nah, sebelum ada flash disk simpan di mana dulu? memori. Di disket. Kalian nggak tahu disket. Nah, sekarang sudah media penyimpanan itu sudah mulai bergeser lagi dari penyimpanan berbasis fisik, itu sudah bergeser ke penyimpanan berbasis non fisik. Di mana nyimpannya? Di awan-awan, di langit sana. Atau istilahnya adalah cloud computing. Nah, kalau yang nggak paham cloud computing itu contohnya kita nyimpan data kita itu di Google Drive. Nah, itu termasuk cloud computing. Jadi kemana-mana kita nggak perlu lagi membawa flash disk atau hard disk eksternal. Karena apa? Ya datanya kita simpan di dalam internet. Ada servernya ya di sana, entah servernya nggak tahu yang punya kita itu servernya apakah yang di Singapura atau yang di Amerika sana yang miliknya Google. Ya kita simpan di situ. Ketika kita pergi-pergi dan lain sebagainya, ya tinggal buka aja. Yang penting ada koneksi internet karena penyimpanan kita berbasis cloud. Nah, itu sudah mulai merambah ke sana. Ya. Nah, selanjutnya ya itu tadi sudah disebutkan internet ya. Ya, Internet of Things. Dulu yang tidak mungkin itu sekarang sudah banyak yang mungkin. Nah, sekarang kalau kita di rumah kita ada wifi-nya gitu, bisa nggak kita matikan lampu dan lain sebagainya, sudah tidak perlu pakai saklar, kita sudah bisa mematikan pakai pakai smartphone aja, kita bisa ngatur itu. Kita sudah mulai banyak keluar produk-produk yang bisa untuk keperluan sehari-hari, tapi kontrolnya sudah menggunakan internet. Nah, ini Internet of Things. Artinya semuanya sudah berbasis internet sekarang. Semuanya berbasis internet. Selanjutnya adalah Big Data. Big Data ini kita sudah ada pelajari ya di pertemuan semester lalu ini, Big Data di masalah data. Banyak sekali data yang dikumpulkan. Bedanya kalau data biasa ya nggak bisa diproyeksi, tapi kalau Big Data itu bisa diproyeksikan, bisa untuk menstimulasikan sesuatu, bisa untuk memproyeksikan sesuatu, bisa untuk meramalkan sesuatu, dan lain sebagainya. Forecast bisa. Itu ya. Satu lagi apa tadi? Sistem? Oh ya, sistem integration. Integrasi, semuanya terintegrasi kayak tadi ya, connection dan automation semua terintegrasi, sehingga memudahkan sekali kalau kita mau mengerjakan beberapa hal dalam satu klik, dua klik sudah selesai. Itu ya, sistem integration. Nah, sekarang kita akan
mempelajari. Sebenarnya kalau kalian mungkin sudah tahu ya dampak positif dan negatifnya, karena kemarin kita sudah sedikit bahas. Kira-kira dampak positifnya apa saja? Dampak positifnya, yuk kita sebutkan lagi ya dampak positif dari teknologi informasi dan telekomunikasi. Ayo. Mempermudah mencari informasi, Bi. Dia memudahkan untuk mencari informasi, betul. Dalam dunia itu ya, sosial, mudah sekali untuk komunikasi, betul. Ada yang lain Kak? Mempermudah dalam berinteraksi ya, Bi. Berinteraksi, komunikasi, interaksi, informasi itu sangat mudah sekali. Yang lain apa? Belajar pun jadi mudah, Bi. Belajar pun juga jadi mudah, tinggal searching saja. Tapi jangan sampai salah ambil data ya. Kalau misalkan datanya itu hoax ya, yang kalian dapatkan ya berita hoax. Kayak yang lain apa? Media hiburan, Bi. Hiburan ya, kan termasuk media sosial ya, hiburan. Kalau dulu kita hiburan nonton TV ya, kalau sekarang kita jarang nonton TV ya. Iya, Bi. Kita nonton acara TV tapi di YouTube. Kita nonton acara TV tapi nontonnya di YouTube. Sudah gitu sekarang. Nah, sekarang juga muncul apa namanya itu orang misalkan nonton bioskop gitu. Kalau sekarang kan nonton nggak usah ke bioskop udah bisa. Pakai film on demand ya, pakai video. Nah, pakai Netflix. Kan ada Disney Plus dan lain sebagainya. Itu sangat mudah sekali bergeser ya. Intinya gaya hidup bergeser ya. Dampak positifnya ada perubahan gaya hidup. Nah, ya, yuk kita bahas satu-satu deh. Nah, tadi itu meningkatkan interaksi sosial antar pengguna ini tadi ya. Interaksi antar sosial itu ya. Kalau dulu untuk ketemu dengan kawan yang lama berpisah itu sangat sulit sekali melacaknya. Kalau sekarang di dunia digital sudah asalkan namanya yang di Facebooknya nggak alay, saya kira mudah sekali untuk searching. Misalkan namanya adalah Nadia. Nadia siapa? Gitu. Ketemu. Oh ini yang dari ini. Tapi kalau nama Facebooknya alay ya susah lah dicari. Nadia Cayang Kamio gitu. Bekerja di PT Mencari Cinta. Sudah. Kalau yang sudah yang gitu ya susah nyarinya. Ya, tapi kalau misalkan dengan real name dan profil yang sesuai dengan ini ya mudah sekali ketemu dan bisa bersapa. Offline kita lama sekali tidak ketemu. Teman-teman TK kalian ya, teman-teman SD gitu. Bisa ketemu. Nanti setelah ketemu baru dilanjutkan di grup yang ada di WhatsApp dan sebagainya. Sudah sangat memudahkan sekali. Sangat memudahkan sekali untuk berinteraksi antara sesama kita. Nah, cara hidup itu pekerjaan. Nah, cara hidup itu kan cara hidup ya. Cara hidup. Kalau gaya hidup tadi kayak nonton tadi ya, gaya hidup kita sudah bahas. Kalau cara hidup untuk dalam pekerjaan kan. Iya, Bi. Sebelum kita bahas ini karena nanti panjang nih cara hidup berkenaan dengan pekerjaan. Nah, kita bahas yang nomor 3 dulu. Cara kerja barang-barang juga berubah tadi ya, kayak lampu. Beberapa lampu sekarang sudah tidak lagi dimatikan dengan menggunakan saklar, tapi bisa dikonekkan dengan internet, dengan wifi, sehingga bisa kita matikan, hidupkan, dan kontrol. Warnanya juga kita bisa rubah-rubah sesuai dengan keinginan kita, keterangan dan juga keredupannya bisa kita setting dengan menggunakan smartphone. Akan berubah ya, apalagi sekarang juga sudah mulai ada mobil otonom ya, yang tanpa sopir, itu sudah bisa berjalan sendiri. Itu sudah menggunakan teknologi kamera, teknologi kecerdasan buatan, atau artificial intelligence, dan lain sebagainya. Apalagi barang apa saja yang berubah lagi cara kerjanya? Jual beli online barang. Iya, betul. Bukan barang, kalau jual beli online, itu nanti ke cara hidupnya. Apa yang barang apa yang cara kerjanya itu sudah mulai berubah. TV itu sudah ada sekarang itu Android TV, Smart TV dan Android TV. Itu sudah ada itu.
Tetap cara kerjanya menggunakan remote, tapi dia sudah tidak menggunakan antena UHF gitu lagi, tapi menggunakan koneksi internet sudah. Nah, TV sudah mulai berubah. Tadi ada lampu udah mulai berubah. Banyak barang-barang di sekitar kita itu sudah mulai berubah, dan suatu saat pasti akan lebih banyak lagi barang-barang di sekitar kita yang cara kerjanya sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Gaya hidup tadi udah ya, gaya hidup contohnya adalah nanti berkenaan dengan hiburan. Sekarang kalau kita beli pulsa, kalau dulu beli pulsa kan kita beli voucher ya, terus digesek-gesek. Iya, Pi. Gesek terus di input nomor ininya ya. Sekarang udah nggak ada lagi kayak gitu. Beli pulsa gimana ya? Sudah tinggal beli apa namanya? Masukkan nomor kita, kalau apalagi belinya di OVO gitu ya. Atau beli di apa namanya, beberapa wallet yang cashless, itu sangat mudah sekali sekarang. Beli tiket. Nah, kalau dulu beli tiket itu ya menuju ke kantor tour and travel, beli tiket, dicek, nanti ditulis ditulis ada buku kecil dulu itu, ada ditulis di situ. Kalau sekarang sudah enggak, beli tiket sekarang itu cukup dari rumah saja, sudah cek sana, cek dan lain sebagainya, sesuai, transaksi selesai. Ya. Oke ya, sekarang kita ini yang cara hidup, pekerjaan ya, perubahan pekerjaan sudah banyak berubah. Oke, sebelum kita bahas tentang pekerjaan baru, kemarin kita sudah bahas sedikit. Kira-kira pekerjaan apa saja yang sudah hilang, profesi yang sudah hilang, dan kemungkinan besar banyak profesi yang akan hilang. Jadi ada yang sudah hilang, sekarang ini sudah ada yang hilang. Someday, suatu saat, akan lebih banyak lagi yang akan hilang. Ada yang sudah hilang. Kira-kira yang sudah hilang, profesi apa yang sudah hilang? Kan kalian kenal dulu waktu SD, sekarang udah nggak ada lagi profesi itu. Apa yo? Pengantar koran lebih. Pengantar koran. Masih ada beberapa. Itu yang sudah hilang, sekarang sudah nggak bisa ditemukan lagi. Itu akan hilang, tapi masih ada. Yang sudah hilang, udah nggak ada lagi sekarang itu. Atau mungkin kalian nggak kenal ya. Dulu itu ada yang namanya penjaga wartel, warung telepon. Oh, nggak kenal kalian ya? Sudah nggak ada ya? Kalian lahir wartel udah nggak ada ya? Iya, Bi. Oh iya, itu sudah nggak ada lagi profesi itu. Dulu itu di mana-mana itu kayak warnet itu. Wartel itu di mana-mana, karena kita kan tidak punya smartphone ya. Jadi kita kalau mau nelpon, ya kita menuju ke wartel, warung telepon, baru di situ. Ya udah hilang itu, sudah profesi itu sudah hilang, sudah nggak ada lagi sekarang. Yang akan hilang, yang sekarang sudah mulai berkurang dan pasti akan hilang. Tadi sudah disebutkan pengantar koran. Kenapa? Koran sudah digital sekarang. Ya, sudah beralih ke koran online, portal berita online, website dan lain sebagainya. Yo, selain itu apa yang bakalan hilang? Ojek yang pangkalan itu, Bi. Ojek pangkalan ya, ojek pangkalan. Karena sudah mulai ada ojek online ya, betul. Ada juga ini penjaga tol, penjaga gerbang tol. Ya kan? Kalau dulu kan kita bayar pakai uang cash gitu. Kalau sekarang bayarnya kan sudah pakai kartu kan. Nanti rencananya bahkan bayarnya nggak pakai kartu, tapi bayarnya itu nanti pakai sensor, pakai atau nanti apakah pakai teknologi inframerah atau teknologi Bluetooth atau teknologi apa, sensor lah pokoknya, sehingga lewat gitu aja. Di beberapa di luar negeri sudah itu. Jadi kalau kita masuk tol itu sudah nggak usah berhenti ngetap kartunya, nggak usah, sudah lewat gitu aja, tiba-tiba sudah saldo kita terkurangi karena ada sensornya di pintu gerbangnya, itu ada sensor yang ditujukan kepada chips yang ada di mobil kita. Swing, ya udah, jadi nggak ada macet di pintu gerbang tol. Ya, nggak ada, nanti penjaganya nggak ada lagi penjaga tol yang nanti ya ini ngasih uang kembalian, nggak ada lagi, karena kan langsung dikurangi berdasarkan atas biaya yang dicaskan kan. Oke, itu akan hilang. Apalagi yang akan hilang,
Ya, itulah ya. Tadi yang tour and travel tadi udah bilang. Ya. Namun mulai dari sekarang sudah mulai bermunculan profesi-profesi baru di sekitar kita yang mungkin anak-anak sekarang untuk apa namanya itu? Untuk profesi cita-citanya itu kalau dulu kan cita-cita itu selalu apa namanya istilahnya cita-citanya itu mainstream gitu. Apa biasa kalau enggak apa cita-cita yang paling banyak dicita-citain oleh anak TK apa yuk untuk kalian lah. Dokter, Bi. Betul. Polisi, Bi. Polisi betul. Itu sudah mainstream itu. Di mana-mana itu tanya aja ya ke anak kecil itu pasti kalau nggak polisi, kalau tadi dokter, polisi, guru, Tentara, Bi. tentara, polisi atau TNI, pilot. Oke, itu ya, mainstream ya. Tuh. Nah, sekarang sudah mulai muncul, mungkin anak-anak kecil sudah ada yang, apa cita-citamu? Wah, saya cita-cita dari YouTuber. Sudah ada kayak gitu. Dulu orang nggak percaya dengan jadi konten kreator di YouTube bisa menghasilkan uang. Nah, sekarang udah banyak orang kaya berasal dari konten kreator dari YouTube. Nah, oke ya, kita bahas satu-satu sekarang. Ayo, kira-kira profesi apa saja yang muncul? Tadi sudah sebutkan ya, konten kreator. Konten kreator. Konten kreator itu apa? YouTuber, Bi. Kayak YouTuber ya, dia bagian saja. Kan konten itu banyak ya. Iya, Bi. Platformnya YouTube memang. Platform juga banyak. Konten itu bisa video, bisa suara, bisa tulisan, kan kontennya. YouTube itu adalah platformnya. YouTuber oke, itu dari konten kreator. Konten kreator adalah orang yang membuat konten. Konten itu istilahnya apa ya? Ya apa? Isi materi ya, konten materi baik itu video, bisa suara, bisa audio visual ya, audio visual, bisa tulisan, bisa grafik, bisa banyak sekali. Dan dia unggah apa yang dia buat itu di platform yang mana platform itu memberikan revenue, memberikan feedback. Feedback itu apa ya? Turnover, memberikan balasan berupa penghasilan. Ada yang berdasarkan atas penjualan, bisa berdasarkan atas iklan yang ditampilkan. Nah, platformnya banyak ya. Kalau video diunggah di mana? Yo, bisa diunggah di YouTube. Maka profesinya menjadi YouTuber ya. Bisa diunggah di Instagram, Bi. Di Instagram. Maka kalau sudah terkenal menjadi Selebgram. ya, sudah centang biru gitu. Nah, berasal dari endorse kalau itu nanti ininya. Endorsement dapat penghasilan. Ada lagi diunggah di TikTok, Bi. TikTok. Apa nama profesinya kalau unggah di TikTok? TikTokers, Bi. Oh, TikTokers ya. TikTok. Iya, Bi. Kalian buat juga TikTokers. Enggak. Ya enggak. Di TikTok tidak hanya juga saja ya, banyak sekali yang mengunggah konten-konten bermanfaat yang ada di TikTok juga. Oke, apalagi yang lain? Banyak lagi ya, kita nggak bisa disebutkan satu-satu. Kalau kontennya audio, ayo. Kalau kontennya audio, itu diunggah di mana? Audio saja. Di Spotify, Bi. Spotify, betul. Ada di Spotify, ada di apa namanya itu? Kok jadi lupa. Ada iTunes ya, yang pemiliknya ini itu. Kalau punya karya bisa di situ. Nggak cuma lagu ya, podcast berupa suara juga ada yang diunggah di
di Spotify dan beberapa layanan streaming suara lainnya. Oke, kalau foto tadi sudah ya. Dan kalau foto selain dari di Instagram dan sebagainya, sebenarnya banyak sekali perusahaan atau website-website itu yang menerima foto-foto yang bagus diunggah nanti dijual gitu. Ada stok apa namanya itu? Ada apa sih namanya microstock atau apa itu, banyak sekali website-website yang kayak gitu. Jadi kalau kita fotografer, foto kita bagus, kita bisa unggah di website itu. Nanti kalau ada orang beli, kita mendapatkan bagi hasil dari itu. Itu banyak ya konten kreator pokoknya. Oke. Yang kedua apa? Developer, Abi. Ya, sekarang itu banyak sekali yang bekerja sebagai developer, bukan developer bangunan rumah ya, tapi ini sudah web developer, ada apps developer atau games developer. Itu gajinya luar biasa loh. Kalau misalkan itu kalau startnya itu bisa sudah mulai 8 juta kalau misalkan bisa membuat dengan tim itu. Tapi memang harus belajar coding ya, belajar pemrograman dan sebagainya untuk bisa menjadi developer atau web developer. Nah, nanti kalian akan diajari dasar-dasarnya untuk menjadi programmer ya. Dasar-dasarnya. Kelas 3 nanti akan diajari juga menjadi web developer nanti. Ya, itu yang mengembangkan game, mengembangkan. Sekarang juga ada atlet baru nih. Atlet apa? Gamer, Abi. Atlet e-sport. Atlet Mobile Legend. Atlet Free Fire. Ya, ada kan ada tandingnya itu. Ada atlet ya. Nah, sekarang ada juga yang namanya adalah SEO atau SEO. Search Engine Optimization atau SEO Analyst. Atau SEO spesialis. Wah, itu juga sangat dibutuhkan sekali. Caranya bagaimana? Apa itu SEO Search Engine Optimization? Nah, bagaimana? Dia kerjanya itu bagaimana caranya biar website atau apa yang dimiliki oleh sebuah perusahaan itu muncul di halaman pertama search engine. Nah, itu nggak mudah itu. Karena kebiasaan kita itu kalau misalkan mencari informasi pasti kita klik yang ada di halaman pertama kan di Google. Kita jarang sekali ke halaman 2, 3 dan seterusnya, jarang sekali. Pasti di halaman. Nah, pasti orang berlomba-lomba bagaimana dengan keyword tertentu, dengan masukan kata tertentu itu muncul di halaman pertama. Itulah kerjanya SEO analis atau SEO spesialis. Ada juga sekarang itu public relations, digital public relation atau admin. admin apa namanya? Admin Instagram sama admin WA. Ada itu kerjaan baru itu. Ada juga yang digital marketer. Dia marketing, tukang jualan, tapi di dunia digital, di marketplace atau dia promosi di Instagram, promosi di YouTube, promosi di Facebook dan lain sebagainya. Dia membuat konten promosi. Dan masih banyak lagi. Ya, saya sudah sebutkan di dalam tugas untuk yang materi ini. Coba kalian lihat nanti kalau kalian tahu pengertiannya, kalian cari aja di internet, baru copy paste aja nanti di di komen yang ada di psikologi. Nah, itu dampak positifnya. Nah, kalau dampak negatifnya ya tadi sudah kita sebutkan ya, hoax, terus ada ujaran kebencian, orang cyberbullying. Coba kalau kalian lihat di komen-komen yang ada di YouTube maupun ada di Facebook dan lain sebagainya. Oh, tidak terkontrol ya. Sangat tidak terkontrol lah, kadang ngomong seenaknya. Padahal sama saja antara etika di media sosial dengan etika ngomong dengan orang langsung seperti ini. Itu kalau sudah nanti menyangkut sudah undang-undang, kalau sudah berkenaan dengan undang-undang ITE, undang-undang teknologi informasi dan elektronik, transaksi elektronik itu, wah itu bisa
dipidanakan, bisa dipenjarakan. Banyak, lihat aja di komen-komen YouTube, komen-komen Facebook, itu sangat luar biasa barbarnya gitu ini. Apalagi kalau sekarang sangat mudah sekali orang itu menyebarkan berita bohong. Wah, lagi heboh. Nah, biasanya kan beritanya itu heboh. Atau nomor 4 kamu pasti nggak tahu. Ini adalah gitu. Udah heboh kan orang nanti, oh iya ternyata. Padahal belum dikonfirmasi bahwa informasi itu benar. Maka kita, bagaimana sikap kita dengan dampak-dampak negatif yang ada di internet? Ya kalau misalkan ada berita, kita harus konfirmasi terlebih dahulu. Kan kita bisa searching pembanding di lain dan di internet itu dengan mencari informasi bandingannya yang lain. Apakah informasi tersebut benar atau tidak? Itu ya. Jadi jangan asal sebar aja kalau misalkan di Facebook atau ini ada teman kalian atau di WA nih, sering sekali di WA itu ada informasi kalau misalkan kalau Anda tidak menyebarkan kepada 10 orang, Anda akan mendapatkan musibah. Ya ngapain musibah kok berdasarkan atas menyebarkan atau tidak? Ya enggak lah. Ya musibah itu Allah ya. Ya. Nah, itu kalian tuh itu sudah pasti berita bohong seperti itu. Yang kita harus konfirmasi lagi kepada sumber beritanya apakah berita itu benar atau tidak. Kalau misalnya benar dan bermanfaat bagi orang lain ya share lah silakan. Tapi kalau misalkan itu tidak bermanfaat, malah menimbulkan kekacauan dan lain sebagainya, itu tidak bermanfaat, malah kita dapat dosa karena kan kita menyebarkan berita-berita yang salah. Berbagai konten negatif ya tadi itu pornografi, kekerasan dan lain sebagainya banyak sekali. Nah, pertama yang akan datang kita akan bahas ini cybercrime. Wah, ini lebih seru lagi nanti. Banyak sekali muncul kejahatan-kejahatan baru sekarang di dunia digital, hacking dan lain sebagainya. Pertemuan yang datang kita akan bahas ya untuk kejahatan cyber. Ya, itu saja untuk materi kita pada hari ini. Ini materi sebelum terakhir minggu depan. Itu materi terakhir tentang kejahatan cyber dan beberapa kasus yang berkenaan dengan kejahatan cyber. Kita akan lihat kejadian-kejadian yang ada di Indonesia berkenaan dengan Undang-Undang ITE juga. Terus pertemuan selanjutnya kita ada nanti UH untuk KD terakhir ini, baru setelah itu kita masuk ke ujian atau penilaian akhir tahun PAT. Ya, untuk sampaikan sama kawan-kawan semuanya untuk segera menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru, biar nanti ketika masuk di PAT tidak terlalu kelimpungan. Ya, itu saja. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abi.